Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan belajar pelajaran matematika, yaitu tentang operasi bilangan bulat. Bilangan bulat itu bukan bilangan yang bulat-bulat ya. Bilangan bulat itu terdiri dari bilangan positif, bilangan negatif, dan nol. Nah, seperti ini contohnya nih. Begini. Kan sebuah bilangan itu kan ada 0 gitu ya. Ini misal sini 1 2 3 4, sini negatif 1 negatif 2 negatif 3 dan seterusnya gitu ya. Nah, yang sebelah kanan 0 ini, sebelah kanan 0 ini namanya bilangan bulat positif. Sedangkan yang sebelah kiri 0 ini namanya bilangan bulat negatif. Nah, tentu kalau yang negatif, kalau yang positif itu kan tidak ada tandanya ya, udah 1 2 3 4 5 6 dan seterusnya. Nah, kemudian kalau yang bilangan negatif itu ada tandanya, ada tanda seperti ini, minus ya. Ini tandanya negatif, berarti ini bilangan negatif. Nah, begitu. Di dalam operasi bilangan bulat ini kita akan belajar tentang penjumlahan. Sini ada penjumlahan. Kemudian ada pengurangan. Kemudian apa lagi? Ya, perkalian dan pembagian. Nah, kesemuanya ini tentu sudah kita pelajari di kelas sebelumnya ya. Nah, apalagi penjumlahan. Penjumlahan itu tandanya bagaimana? Tandanya seperti ini ya. Nih, tanda penjumlahan. Kemudian ada pengurangan. Pengurangan itu simbolnya begini. Kemudian perkalian tentu sudah tahu semua, dan pembagian. Pembagian itu begini. Atau kalau kita temui di kalkulator gitu, tandanya seperti ini ya. Nah, gitu ya, pembagian. Nah, kesemuanya ini nanti kita akan pelajari mulai dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, untuk perkalian di sini ya, tentu kalau penjumlahan kan sudah tahu ya, mulai dari penjumlahan satuan, puluhan, ratusan, bahkan ribuan, kalian sudah pernah belajar. Kemudian untuk pengurangan juga sama. Nah, ini untuk perkalian. Nah, di perkalian ini nanti kita akan mengenal perkalian angka positif dan negatif. Perkalian positif dan negatif. Nah, di sebelumnya kita sudah belajar perkalian, tapi perkalian itu angkanya positif semua. Kayak perkalian 1 yang kalian hafalkan itu perkalian 1 sampai perkalian 10 itu semuanya angkanya positif, tidak ada negatifnya. Nah, yang 1 kali 1 gitu kan, 2 kali 1 dan seterusnya, itu semuanya angkanya positif. Nah, di sini kita akan mengenal perkalian itu, perkalian bilangan negatif dengan bilangan positif. Nah, seperti ini contoh. Nah, di sini di perkalian ini kalau misalnya bilangan positif dikali bilangan negatif, itu hasilnya akan negatif. Nah, contohnya ya, 6 kali, misalnya 6 kali min 2 begitu. Nah, ini kan bilangan 6-nya positif, ini negatif. Jadi positif kali negatif itu hasilnya negatif. Nah, kita sudah tahu kan 6 kali 2 itu 12, berarti hasilnya di sini negatif 12 gitu. Contoh lagi, atau misalnya sebaliknya juga begitu, bilangan negatif dikali dengan bilangan positif itu sama, hasilnya akan negatif. Contohnya apa? Contohnya misalnya min 9 kali 3, positif ya, ini negatif, ini positif. Jadi
bilangan negatif dikali positif itu hasilnya akan negatif. Nah, kita hitung saja 9 kali 3. 9 kali 3 itu kan 27 ya. Berarti hasilnya adalah negatif 27. Nah, kalau bagaimana kalau misalnya bilangannya negatif kali negatif? Nah, kalau negatif kali negatif itu hasilnya adalah positif. Jadi kalau misalnya nih di sini ada negatif 4 kali negatif 7 misalnya. Nah, ini pasti hasilnya positif. Nah, kita tinggal hitung saja. 4 kali 7 berapa? 4 kali 7, 28. Nah, ini positif. Tidak ada tanda negatifnya. Ya, seperti itu ya. Jadi nanti kalau ada, misalnya ketemu positif ketemu negatif, berarti hasilnya negatif. Negatif ketemu dengan positif, berarti hasilnya negatif. Dan kalau negatif ketemu negatif, hasilnya positif. Baik, sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti kita lanjutkan dengan contoh soal. Baik, perhatikan di sini ada contoh soal. Contoh misalnya negatif 14 dikurang negatif 37 ditambah negatif 25 sama dengan berapa? Gitu ya. Nah, konsepnya sama seperti yang tadi, yang perkalian negatif positif negatif itu. Nah, ini Bu di sini kok nggak ada kalinya. Nah, ini sama seperti perkalian itu. Jadi kalau tadi kan kalau negatif ketemu negatif jadi apa? Positif ketemu negatif jadi apa gitu ya. Jadi konsepnya begitu. Jadi negatif ketemu negatif, ini nih tandain dulu negatif ketemu negatif itu jadinya positif. Berarti tandanya jadi tambah ya. Nah, sedangkan kalau positif ketemu dengan negatif itu jadi apa tadi? Ya jadinya negatif. Berarti tandanya kurang begitu. Nah, tinggal kita tulis lagi di sini angkanya. Ini kan negatif 14, tetap negatif 14 ditulis. Ini sudah tambah, tulis di sini angkanya 37. Nah, ini sudah berubah, ini 25. Gitu. Ya. Nah, kalau sudah begini tinggal ditambahkan saja. Cara menambahkannya bagaimana, Bu? Ini kan ada negatifnya di sini. Nah, kalau ada negatifnya di sini, kita umpamakan nih negatif ini, yang negatif itu umpamanya ini hutang. Sementara yang positif ini adalah uangnya. Nah, jadi kita seolah biar mudah ya menghitungnya, kita punya utang 14, terus punya uangnya 37. Nah, berarti kan lebih banyak uangnya daripada hutangnya. Berarti uang kita masih sisa ya. Nah, ini 14 ditambah 37, negatif 14 ya, negatif 14 sama 37 itu kan berarti berapa? 23 ya. Nih 23. Nah, berarti kita punya punya utang 14 dibayar 37, berarti kan masih kembalian tuh, kembalian sisanya, sisa uang kita adalah 23. Nah, jadi kalau uang itu kan nilainya positif ya. Gitu. Nah, kemudian dikurang ini 25. Nah, ini juga sama. Ini positif, ini negatif. Jadi 23 dikurang 25. Nah, kita punya uang 23, hutang kita 25. Berarti hutang kita masih sisa ya. Nah, kalau hutangnya masih sisa berarti negatif. Nah, ini kan 23. Nih, 23. Terus ternyata hutangnya 25 gitu kan. Berarti kalau dibayar misalnya hutang kita 25, dibayarnya 23, berarti hutang kita masih ada di situ. Ada berapa? Adanya 2 ya. Berarti kalau hutang itu tandanya apa? Tandanya apa tadi? Negatif ya. Berarti negatif 2. Nah, ini hasilnya. Nah, sudah selesai sampai di sini. Oke, contoh lagi. Contoh yang kedua, misalnya berapa? 37. Contohnya misalnya 37 dikurang negatif 4 ditambah negatif 24. Misalnya begini ya.
Nah, oke. Ya, langsung saja kita kerjakan. Ini negatif ketemu dengan negatif, berarti jadinya apa? Nah, betul, positif jadinya. Tandanya tambah. Nah, sekarang ini positif ketemu dengan negatif, jadinya apa? Nah, jadinya ini ya. Nah, sekarang kalau sudah begini, kita turunkan angkanya 37. Ininya sudah hilang kan, sudah berubah jadi positif ya. Jadi tinggal turunkan saja angka-angkanya 24. Mudah kan ya? Nah, kalau sudah begini kita tinggal hitung seperti biasa, hitungnya dari kiri ke kanan. 37 ditambah 4 berapa? Berapa? Ya, 41 dikurang 24. Nah, kalau yang ini gampang ya. 41 dikurang 24, pengurangan, konsep pengurangan tentu sudah tahu semua kan. 41 bisa pakai hitung begini. Pengurangan bersusun ke bawah. Nah, 1 dikurang 4 gak bisa pinjam ke sini 1 kan. Jadi 11 ya. 11 dikurang 4 itu berapa? 7. Kemudian ini karena tadi sudah dipinjam jadi 3 ya. 3 dikurang 2 berapa? 1. Jadi hasilnya 17. Ini hasilnya adalah 17. Itu selesai. Baik, sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk selanjutnya Ibu akan memberikan latihan soal. Ya, baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.